Baik, selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama Sinta Marina Sipayung dengan NPM 2314071088. Pada materi ini akan membahas motor bakar 4 tak. Nah, definisi dari motor bakar 4 tak ini yaitu mesin 4 tak adalah jenis mesin pembakaran internal yang umum digunakan pada kendaraan seperti mobil dan sepeda motor. Mesin ini dinamakan 4 tak karena dalam satu siklus pembakaran, mesin melalui 4 tahap atau langkah utama untuk menghasilkan tenaga. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang cara kerja mesin 4 tak. Prinsip dasar mesin 4 tak. Mesin 4 tak bekerja sama dengan SO memanfaatkan 4 langkah utama, yaitu langkah hisap, langkah kompresi, langkah pembakaran atau tenaga, dan langkah buang. Setiap langkah ini terjadi dalam dua rotasi poros engkol. Mesin ini mengandung campuran udara dan bahan bakar yang dibakar di dalam silinder untuk menciptakan ledakan yang mendorong piston, menghasilkan energi yang kemudian menggerakkan kendaraan. Yang pertama itu ada langkah hisap. Langkah hisap itu atau intake stroke. Langkah hisap adalah tahap pertama dari siklus mesin patah, yang dimana katup masuk atau intake valve terbuka dan piston bergerak ke bawah dari titik mati atas atau TMA menuju titik bawah TMB. Gerakan piston ke bawah menciptakan vakum di dalam silinder yang menghisap campuran udara dari bahan bakar dalam ruang bakar. Ketika piston mencapai TMB, katup masuk menutup dan campuran bahan bakar udara terperangkap di dalam silinder. Yang kedua itu ada langkah hisap, di mana langkah hisap ini tuh terjadi pada piston bergerak ke atas dari TMB menuju TMA, katup masuk, katup masuk, dan katup buang atau exhaust valve, keduanya itu tertutup rapat sehingga campuran dari bahan bakar udara itu terjebak di dalam ruang bakar saat piston naik. Campuran bahan bakar dan udara dikompresi. Proses kompresi ini tuh meningkatkan tekanan dan suhu campuran sehingga ketika percikan api dari busi dinyalakan, campuran em, akan terbakar dan lebih efektif. Oke, selanjutnya ada langkah ketiga yaitu langkah pembakaran atau power stroke. Di mana langkah pembakaran atau sering disebut dengan langkah tenaga ini tuh adalah tenaga di mana energi yang sebenarnya dihasilkan oleh mesin setelah campuran bahan bakar udara dikompresi sepenuhnya, busi menghasilkan percikan api yang memicu pembakaran. Ledakan kecil ini tuh mendorong piston ke bawah. Ini pistonnya nih mendorong ke bawah dengan sangat cepat dari TMA ke TMB. Gerakan piston ke bawah ini tuh mengubah energi panas dari pembakaran menjadi energi mekanik yang digunakan untuk memutar poros engkol yang ada gilirannya menggerakkan roda kendaraan. Nah, keempat itu ada langkah buang atau exhaust stroke,
di mana setelah langkah pembakaran, gas-gas hasil pembakaran itu perlu dibuang dari silinder atau untuk mempersiapkan langkah berikutnya. Pada langkah buang itu, katup katup buang terbuka dan piston katup buang terbuka dan piston bergerak ke atas, bergerak ke atas dari TMB ke TMA. Gerakan piston ini tuh mendorong gas-gas sisa pembakaran itu keluar melalui katup buang. Ketika piston mencapai TMA, katup buang menutup dan siklus mesin 4 tak dimulai kembali dengan langkah hisap. Selanjutnya itu adalah komponen utama dari mesin 4 tak. Komponen utama mesin tak itu ada beberapa komponen yang terlibat dalam proses kerja mesin 4 tak, yang meliputi piston. Piston ini tuh berfungsi untuk menerima tekanan dari pembakaran bahan bakar udara serta meneruskan tenaga ke poros engkol. Sementara silinder itu berfungsi untuk tempat piston bergerak dari naik turun selama siklus kerja mesin. Selanjutnya ada poros engkol atau crankshaft, di mana crankshaft ini tuh berfungsi untuk mengubah gerakan naik turun piston menjadi gerakan berputar untuk menggerakkan roda kendaraan. Selanjutnya ada katup masuk dan katup buang, di mana katup masuk dan katup buang ini tuh berfungsi untuk mengatur aliran cairan bahan bakar udara ke dalam silinder dan gas buang keluar dari silinder. Nah, apa itu manfaat dari mesin 4 tak? Nah, manfaat dari mesin 4 tak itu mesin 4 tak memiliki beberapa keunggulan dibandingkan mesin 2 tak, diantaranya efisiensi bahan bakarnya itu lebih tinggi karena pembakaran yang lebih lengkap dan terkontrol. Yang kedua itu ada emisi gas buang lebih rendah karena mesin 4 tak itu cenderung menghasilkan polusi yang lebih sedikit karena proses pembakarannya lebih efisien. Dan selanjutnya adalah durabilitas lebih baik, di mana mesin 4 tak itu biasanya memiliki umur pakai yang lebih panjang karena komponen dari si mesin 4 tak ini tuh bekerja pada siklus yang lebih lambat dibandingkan mesin 2 tak. Selanjutnya itu ada kekurangan dari mesin 4 tak. Kekurangan dari mesin 4 tak itu meskipun memiliki banyak keunggulan, mesin 4 tak juga memiliki beberapa kelemahan. Di antaranya, yang pertama itu adalah desainnya lebih kompleks. Mesin 4 tak itu memiliki banyak komponen, seperti katup dan poros nok atau camshaft, sehingga desainnya itu lebih rumit dan memerlukan perawatan lebih intensif. Oke, yang kedua itu adalah ukuran lebih besar dan berat. Di mana karena lebih banyak komponen yang terlibat, mesin 4 tak itu biasanya lebih berat dan berukuran lebih besar dibandingkan mesin 2 tak. Nah, yang ketiga itu biaya produksi lebih tinggi. Karena komponen yang lebih kompleks dan proses pembuatannya itu lebih rumit, membuat biaya produksi mesin 4 tak lebih tinggi. Nah, Em, mungkin sampai sinilah penjelasan materi mesin dari materi motor bakar 4 tak. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Sinta Marina Sipayung dengan NPM 2314071088 dari kelas TC. Di sini pada materi ini akan membahas tentang motor bakar 2 tak. Nah, di sini ada sejarah dari motor 2 tak. Motor 2 tak memiliki sejarah panjang yang bermula pada akhir abad ke-19. Mesin ini pertama kali dikembangkan oleh insinyur yang berasal dari Jerman, Karl Benz, yang merancang konsep dasar mesin pembakaran dalam. Namun, mesin 2 tak seperti yang dikenalkan saat ini
lebih banyak dikaitkan dengan Sir Douglas Kerr yang pada tahun 1879 menciptakan versi mesin dua tak yang lebih efisien dan praktis. Apa itu motor bakar dua tak? Nah, motor bakar dua tak itu adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menyelesaikan satu siklus kerja dalam dua langkah piston. Berbeda dengan motor bakar dua tak yang memerlukan empat langkah. Motor dua tak ini tuh melakukan proses kompresi dengan tenaga dalam satu putaran crankshaft. Nah, adapun cara kerja dari motor dua tak yaitu motor bakar dua tak beroperasi dalam dua langkah utama, yaitu langkah kompresi dan langkah tenaga. Siklus ini lebih sederhana dibandingkan dengan motor empat tak yang memerlukan empat langkah untuk menyelesaikan satu siklus. Nah, simak berikut penjelasan lebih lanjut tentang masing-masing langkah kerja motor dua tak. Kita masuk pada langkah kompresif, yaitu langkah pertama. Pada langkah kompresif itu, piston bergerak dari titik mati bawah atau TMB ke titik mati atas atau TMA. Proses ini dimulai dengan piston yang bergerak ke atas, sementara campuran bahan bakar dan udara pada masuk ke ruang pembakaran melalui saluran masuk. Pada saat piston mendekati TMA, katup saluran masuk tertutup dan tekanan di dalam ruang bakar meningkat. Pada titik ini juga, campuran bahan bakar dan udara di dalam ruang pembakaran akan dipadatkan. Setelah kompresi selesai, busi akan memicu percikan api untuk membakar campuran yang menyebabkan kenaikan suhu dan tekanan yang sangat tinggi di dalam ruang bakar. Oke, kita masuk pada langkah kedua, yaitu langkah tenaga. Di mana langkah tenaga itu setelah campuran bahan bakar terbakar, terjadi ledakan yang mendorong piston turun dari TMA ke TMB. Proses ini dikenal sebagai langkah tenaga. Di saat ketika piston bergerak ke bawah, tenaga yang dihasilkan dari pembakaran itu menghasilkan putaran pada crankshaft. Pada motor dua tak itu juga, selama perjalanan piston turun, bagian bawah piston membuka saluran buang dan saluran masuk, sehingga gas hasil pembakaran dapat keluar dan campuran baru bisa masuk ke dalam ruang terbakar. Nah, selanjutnya kita masuk ke komponen utama dari cara kerja mesin dua tak. Nah, adapun salah satu komponen utama yaitu nomor pertama adalah silinder. Di mana silinder itu adalah bagian utama dari motor dua tak yang berfungsi sebagai ruang untuk proses pembakaran, di mana dalam silinder ini juga ya, bahan bakar dan udara dicampurkan dan dibakar. Nah, pada motor dua tak ini juga, silinder memiliki desain yang lebih sederhana dibandingkan dengan motor empat tak, karena tidak memerlukan katup. Nah, silinder ini juga itu dilengkapi dengan lubang inlet atau outlet yang berfungsi untuk masuknya campuran bahan bakar dan keluarnya gas sisa pembakaran. Nah, komponen kedua pada cara kerja mesin dua tak itu adalah piston. Nah, di mana piston itu adalah komponen yang bergerak naik turun di dalam silinder. Ketika campuran bahan bakar dan udara masuk ke dalam silinder, piston itu akan bergerak ke bawah akibat tekanan dari campuran tersebut. Setelah itu, piston bergerak ke atas menekan campuran tersebut dan menyebabkan pembakaran terjadi. Pergerakan piston yang cepat ini juga memicu siklus kerja motor dua tak dengan efisiensi yang lebih tinggi. Karena setiap dua langkah piston menghasilkan satu siklus pembakaran.
Ruang bakar atau pada komponen ketiga itu ruang bakar, di mana ruang bakar adalah area di atas piston di dalam silinder di mana campuran bahan bakar dan udara dibakar. Desain ruang bakar pada motor dua tak itu biasanya lebih kompak dan efisien yang memungkinkan proses pembakaran terjadi lebih cepat. Proses pembakaran di proses pembakaran di ruang ini tuh menghasilkan tenaga yang mendorong piston ke bawah, yang pada gilirannya menghasilkan tenaga untuk menggerakkan kendaraan. Pembakaran yang efisien sangat penting dan untuk memaksimalkan performa mesin dan meminimalisir emisi. Nah, komponen yang keempat itu adalah karburator. Apa itu karburator pada komponen utama mesin dua tak? Nah, karburator berfungsi untuk mencampurkan udara dengan bahan bakar dalam proporsi yang tepat sebelum masuk ke dalam silinder. Pada motor dua tak, karburator membantu mengatur jumlah bahan bakar yang masuk ke dalam silinder, sehingga memastikan pembakaran berjalan dengan baik. Karburator yang baik akan menghasilkan campuran yang optimal, yang penting untuk performa mesin. Proses penguapan bahan bakar yang efisien di karbu juga mempengaruhi daya dan efisien bahan bakar motor. Nah, kita masuk ke sistem pelumasan motor bakar dua tak. Motor dua tak menggunakan sistem pelumasan yang berbeda dibandingkan dengan motor 4 tak, di mana sistem pelumasan yang umum digunakan pada motor dua tak adalah pelumasan campuran, yang merupakan kombinasi antara bahan bakar dan oli. Kita masuk ke efisien dan kinerja. Secara keseluruhan, baik motor 2 tak maupun motor 4 tak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Motor 2 tak unggul dalam daya dan putaran tinggi, tapi kurang efisien dalam penggunaan bahan bakar. Sementara itu, motor 4 tak menawarkan efisiensi bahan bakar yang baik dan kinerja yang lebih stabil. Meskipun dengan daya yang lebih rendah, pilihan antara kedua ini tuh tergantung pada kebutuhan dan penggunaan aplikasi yang diinginkan. Keuntungan dan kerugian motor dua tak. Pertama itu ada bobot yang lebih ringan. Salah satu motor utama adalah desainnya yang lebih sederhana, lebih ringan dibandingkan menggunakan motor 4 tak. Hal ini itu memungkinkan pengguna yang lebih mudah dan meningkat performa pada kendaraan, terutama di segmen sepeda motor dan peralatan portable. Yang kedua itu adalah biaya produksi yang lebih rendah. Motor dua tak seringkali lebih murah untuk diproduksi karena memiliki sedikit komponen. Tidak adanya katup sistem pelumasan yang rumit mengurangi biaya material dan perakitan. Yang ketiga itu daya yang dihasilkan lebih tinggi. Motor dua tak menghasilkan daya pada setiap putaran engkol yang memberikan akselerasi yang lebih baik dan respons yang cepat, bermanfaat untuk aplikasi yang memerlukan tenaga instan. Nah, yang keempat itu em, ke keuntungan pemeliharaan dengan desain yang lebih murah, sedangkan pemeliharaan perbaikan motor dua tak yang lebih cepat. Ini sangat menguntungkan bagi pengguna yang tidak memiliki akses. Kita masuk ke ke apa ya? Kerugian motor dua tak. Kerugian pada motor dua tak itu yang pertama itu adalah emisi yang lebih tinggi, yaitu salah satu masalah utama dengan motor dua tak adalah emisi gas buangnya yang memiliki lebih tinggi. Proses pembuangan atau proses pembakaran yang tidak sempurna mengakibatkan pelepasan partikel dan zat yang berbahaya yang berkontribusi terhadap polusi udara dan berdampak negatif pada lingkungan. Konsumsi utama bahan bakar yang kurang efisien, meskipun menghasilkan tenaga yang lebih tinggi, motor dua tak ini juga cenderung memiliki efisien bahan bakar yang lebih rendah dibandingkan motor 4. Hal ini disebabkan oleh kehilangan bahan bakar yang terjadi selama proses pembakaran. Ketiga itu umur pakai yang lebih pendek. Motor dua tak seringkali memiliki umur pakai yang lebih pendek dibandingkan dengan motor 4 tak karena tekanan dan suhu yang lebih tinggi dalam ruang bakar, komponen mesin dapat mengalami kehausan yang lebih cepat.
Selanjutnya itu adalah aplikasi penggunaan motor dua tak. Nah, aplikasi pengguna motor dua tak itu ada 6, yaitu pertama kendaraan ringan, kedua sepeda motor balap, ketiga kapal, keempat mesin pemotong rumput, kelima alat bantu konstruksi, keenam kendaraan off-road. Pemahaman tentang motor bakar dua tak ini itu sangat penting dalam konteks perkembangan teknologi pembakaran internal. Motor dua tak memiliki keunggulan dalam hal ukuran yang kompak, bobot ringan, serta kemampuan menghasilkan tenaga yang lebih besar dibandingkan dengan motor empat tak dengan kapasitas yang sama. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya kesadaran akan lingkungan, ada tantangan yang dihadapi oleh motor dua tak terkait dengan emisi gas buangnya. Inovasi dalam desain dan teknologi seperti sistem injeksi dan pengolahan emisi menjadi krusial untuk mengatasi masalah ini. Di masa depan, potensi motor dua tak dapat dioptimalkan melalui penelitian lebih lanjut, pengembangan teknologi ramah lingkungan itu, dan aplikasi di sektor yang sesuai. Oke, mungkin sampai sini materi cara kerja mesin dua tak yang dapat saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama Sinta Marina Sipayung dengan NPM 2314071088 dari kelas TIP C. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi motor bakar 4 tak solar atau diesel. Langsung saja kita masuk ke definisinya. Motor bakar 4 tak solar dikenal sebagai motor diesel adalah jenis mesin pembakaran dalam yang menggunakan bahan bakar solar. Prinsip kerja motor ini terdiri dari 4 langkah utama yang terjadi dalam satu siklus, yaitu intake atau hisap, compression atau kompresi, combustion atau pembakaran, dan exhaust atau buang. Motor diesel terkenal karena efisiensinya yang tinggi, daya tahan yang lama, dan kemampuan menghasilkan torsi yang besar. Kita masuk ke selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja motor 4 tak diesel. Nah, di mana prinsip kerja motor 4 tak diesel ini memiliki beberapa langkah, yaitu adalah langkah pertama yaitu intake atau hisap. Pada langkah ini itu piston bergerak run dari titik atas atau TMA menuju titik mati bawah atau TMB. Sementara katup masuk terbuka. Udara dari luar dihisap masuk ke dalam silinder untuk persiapan langkah kompresi. Bahkan bahan bakar belum disuntikan pada langkah ini. Selanjutnya kita akan masuk ke langkah 2 atau compression atau kompres. Di mana langkah kedua ini yaitu compression atau compression itu setelah udara masuk atau piston kembali bergerak naik dari titik mati bawah ke titik mati atas dengan katup intake dan exhaust tertutup. Udara di dalam silinder dikompresi menyebabkan suhu dan tekanan udara meningkat secara signifikan. Langkah ini itu meningkatkan efisiensi pembakaran bahan bakar. Selanjutnya ke langkah ketiga, yaitu langkah combustion atau pembakaran, di mana pembakaran saat piston mendekati titik mati pada akhir langkah kompresi bahan bakar, solar diinjeksikan ke dalam silinder melalui injektor. Karena suhu udara yang sangat tinggi, bahan bakar langsung terbakar tanpa memerlukan percikan api. Pembakaran ini menghasilkan ledakan yang mendorong piston untuk turun kembali ke titik mati bawah menghasilkan tenaga mekanik. Nah, langkah keempatnya itu ada exhaust atau buang atau pembuangan, di mana setelah pembakaran, gas sisa yang dihasilkan dari proses pembakaran didorong keluar dari silinder saat piston bergerak naik kembali dari titik mati bawah ke titik mati atas katup buang terbuka. 。 . 。 . 。 . . . . . . . . . 。 . . . . 。 . . 。 . . 。 . . . 。 . 。 . . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . 。 . .
dan gas sisa dibuang melalui knalpot. Setelah itu siklus kembali ke langkah pertama. Kita masuk ke komponen utama motor diesel. Blok yang pertama itu ada blok silinder, blok silinder, tempat di mana piston bergerak dan pembakaran. Yang kedua itu ada piston bergerak naik turun untuk mengubah tekanan pembakaran menjadi tekanan mekanik. Yang selanjutnya ada crankshaft atau poros engkol, yaitu mengubah gerakan linier piston menjadi gerakan rotasi. Selanjutnya adalah injektor, di mana injektor eh, menyuntikkan bahan bakar ke ruang bakar pada waktu yang tepat. Selanjutnya ada camshaft atau poros hubungan, di mana camshaft atau poros hubungan itu eh, mengontrol buka tutup untuk pengisian udara dan pembuangan gas. Nah, sekarang kita akan masuk ke kelebihan motor diesel 4 tak. Di mana kelebihan pada motor diesel 4 tak ini tuh ada 3 kelebihan, yaitu torsinya lebih tinggi, torsi lebih tinggi, efisiensi bahan bakar yaitu motor diesel lebih efisien, dalam mengubah bahan bakar menjadi tenaga, terutama pada kecepatan rendah dan menengah. Selanjutnya adalah torsi tinggi. Mesin diesel menghasilkan torsi yang lebih tinggi dibandingkan mesin bensin, membuatnya ideal untuk kendaraan berat. Selanjutnya ada daya tahan yaitu daya tahannya itu mesin diesel memiliki daya tahan yang lebih lama karena konstruksinya yang kuat. Selanjutnya adalah kekurangan motor diesel 4 tak, yaitu ada berat, di mana motor diesel umumnya lebih berat dibandingkan motor bensin, sehingga mempengaruhi efisien dan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada biaya produksi. Mesin diesel biasanya lebih mahal untuk diproduksi dan dirawat. Selanjutnya ada emisi. Walaupun lebih hemat bahan bakar, mesin diesel itu menghasilkan lebih banyak emisi partikel yang lebih berbahaya jika tidak dilengkapi dengan teknologi pengolahan emisi modern. Selanjutnya adalah pengaplikasian dan penggunaan motor 4 tak diesel, di mana motor diesel 4 tak itu digunakan dalam berbagai aplikasi karena torsi yang besar dan efisiennya. Beberapa penggunaan utamanya itu meliputi, pertama itu adalah kendaraan berat seperti truk, bus, dan kendaraan konstruksi menggunakan motor diesel untuk tenaga dan keandalannya. Selanjutnya adalah generator listrik, di mana banyak generator listrik besar menggunakan mesin diesel karena efisiennya yang bahan bakarannya lebih tinggi. Selanjutnya adalah peralatan pertanian dan industri seperti traktor, bulldozer, dan peralatan berat lainnya memanfaatkan motor diesel.
Nah, terakhir, kesimpulan dari motor bakar 4 tak itu, diesel 4 tak, yaitu motor bakar 4 tak diesel adalah pilihan yang efisien dan andal untuk aplikasi yang membutuhkan torsi tinggi dan daya tahan. Meskipun lebih berat dan mahal, keuntungan yang ditawarkan oleh mesin diesel membuatnya ideal untuk penggunaannya di berbagai industri, terutama dalam transportasi dan pembangkit listrik. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Sinta Marina Sipayung, NPM 2314071088 dari kelas TEP C. Di sini saya akan menjelaskan dan atau menyampaikan materi yang berjudul Sistem Penyaluran Bahan Bakar Bensin dan Diesel. Kita masuk ke slide-nya. Nah, di sini itu ada beberapa tabel yang di mana ini merupakan garis besar dari materi-materi yang akan saya jelaskan selanjutnya. Di sini itu ada yang pertama itu pengertian, kedua adalah pompa injeksi, ketiga injeksi diesel, dan keempat itu ada sistem karburator. Oke, saya yang pertama ya, akan menjelaskan eh, apa itu sistem penyaluran bahan bakar. Oke, sistem penyaluran bahan bakar merupakan salah satu komponen penting dalam kendaraan bermotor yang bertugas untuk menyalurkan bahan bakar dari tangki ke ruang bakar mesin. Terdapat dua jenis utama sistem penyaluran bahan bakar berdasarkan jenis bahan bakarnya, yaitu sistem penyaluran bahan bakar bensin dan sistem penyaluran bahan bakar diesel. Masing-masing memiliki cara kerja, komponen, dan teknologi yang berbeda. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang kedua sistem tersebut. Nah, sistem penyaluran bahan bakar bensin adalah bertujuan untuk mengatur jumlah bahan bakar yang dicampur dengan udara sebelum masuk ke ruang bakar. Nah, di sini tuh ada dua jenis utama sistem penyaluran bensin, yaitu sistem karburator dan sistem injeksi bahan bakar. Karburator adalah perangkat mekanis yang mencampur udara dan bahan bakar sebelum masuknya ke ruang bakar. Dalam sistem ini, udara yang masuk melalui filter udara ditarik melalui venturi, sebuah bagian yang menyempit untuk meningkatkan kecepatan aliran udara dan menurunkan tekanannya. Bahan bakar kemudian ditarik dari jet bahan bakar dan dicampur dengan udara di venturi. Campuran ini tuh kemudian dihisap ke dalam silinder oleh gerakan piston. Nah, di sini akan menjelaskan sistem injeksi bahan bakar adalah sistem yang lebih modern dibandingkan karburator, di mana pada sistem ini tuh bahan bakar disuntikkan langsung ke ruang bakar atau saluran masuk oleh injektor itu bahan bakar. Nah, sistem ini tuh dikontrol oleh ECU atau Issue Electronic Control Unit yang memastikan juga bahwa bahan bakar yang disuntikkan dengan kebutuhannya berdasarkan berbagai sensor seperti sensor sensor oksigen, sensor suhu, dan sensor posisi throttle.
throttle. Oke, maaf di sini tuh ada gambarnya yang dapat diperhatikan pada sistem injeksi bahan bakar, di mana itu ada pompa bahan bakar mekanik pada gambar pertama dan contoh sampel pada gambaran kedua. Nah, pada mesin diesel ini juga bahan bakar disuntikkan langsung ke ruang bakar pada tekanan yang sangat tinggi. Mesin diesel itu tidak menggunakan busi untuk menyalakan campuran bahan bakar dan udara, melainkan tekanan yang menyebabkan bahan bakar terbakar secara spontan. Sistem penyaluran bahan bakar ini tuh terdiri dari beberapa komponen utama, seperti pompa injeksi, injektor, dan filter bahan bakar. Pompa injeksi memiliki pengertian, yaitu pompa injeksi adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengatur tekanan dan jumlah bahan bakar yang akan disuntikkan ke dalam silinder. Pompa ini bekerja dengan memampatkan bahan bakar ke tekanan yang sangat tinggi, seringkali mencapai ribuan PS. Tekanan yang dihasilkan memastikan bahan bakar dapat diatomisasi dengan baik ketika disemprotkan oleh injektor. Injektor pada mesin diesel eh, bertugas untuk menyemprotkan bahan bakar ke ruang bakar pada waktu yang tepat. Injektor bekerja berdasarkan perintah dari pompa injeksi dan ECU jika menggunakan sistem common rail yang mengatur kapan dan berapa banyak bahan bakar yang perlu disuntikkan. Nah, pengaturan ini sangat penting untuk memastikan pembakaran yang efisien dan mengurangi emisi gas buang. Selanjutnya adalah penyaluran bahan bakar. Perban em, maaf, selanjutnya adalah perbandingan sistem penyaluran bahan bakar. Meskipun kedua sistem memiliki tujuan yang sama, yaitu menyalurkan bahan bakar ke ruang bakar, di situ terdapat beberapa perbedaan signifikan dalam cara kerja dan komponen yang digunakan. Ada fiturnya juga, yaitu eh, ada fitur sistem bensin dan sistem diesel. Nah, fitur pertama itu adalah metode penyaluran, di mana sistem bensinnya itu em, campuran bahan bakar dan udara sebelum masuk ke ruang bakar atau sistem bensin. Sedangkan sistem dieselnya itu bahan bakar langsung disuntikkan ke ruang bakar dengan tekanan tinggi. Nah, fitur yang kedua adalah tekanan bahan bakar, di mana tekanan bahan bakar ini memiliki sistem bensin, yaitu tekanan rendah sampai sedang. Sedangkan sistem dieselnya itu tekanan sangat tinggi atau ribuan PSI. Fitur yang ketiga adalah komponen utama, di mana komponen utama ini memiliki sistem bensin, yaitu karburator atau injektor. Sedangkan sistem dieselnya itu ada ECU atau sistem bensin, pompa injeksi, injektor atau ECU atau common rail. Oke, eh, di sini ada teknologi common rail pada sistem diesel. Di mana pada teknologi common rail pada sistem diesel ini itu merupakan salah satu perkembangan terbaru dalam sistem penyaluran bahan bakar diesel. Di mana penyaluran bahan bakar diesel ini tuh adalah penggunaan teknologi common rail. Teknologi ini tuh
memungkinkan bahan bakar untuk disimpan pada tekanan tinggi dalam rel atau rail bersama sebelum disuntikkan ke dalam ruang bakar. ECU mengatur kapan setiap injektor menyemprotkan bahan bakar yang meningkatkan efisiensi bahan bakar dan mengurangi emisi gas buang. Nah, teknologi ini juga sekarang umum digunakan dalam kendaraan diesel modern. Di sini tuh ada contoh-contoh dari sistem penyaluran bahan bakar dan bensin pada diesel. Yang di sini ada dua contohnya. Ini yang pada kita bisa lihat pada atas kiri. Ini merupakan contoh pertamanya itu yang menjelaskan dari sistem-sistem penyaluran dari bahan bakar dan bensin. Di sini tuh ada juga contohnya ini yang sama seperti pada contoh yang pertama pada saya jelaskan, yang merupakan pompa bahan mekanik pada sistem penyaluran bahan bakar dan bensin. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai sistem dari eh, penyaluran bahan bakar, bensin, dan diesel. Em, saya akhiri dengan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat malam. Em, di sini saya akan membawakan menjelaskan materi tentang kelistrikan pada motor bakar. Sebelum saya menjelaskan materi lebih lanjut, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sinta Marina Sipayung dengan NPM 2314017088 dari kelas TFC. Di sini saya akan menyampaikan materi kelistrikan pada motor bakar. Kelistrikan pada motor bakar mencakup berbagai sistem yang saling bekerja untuk mendukung performa mesin. Sistem kelistrikan pada motor bakar adalah sistem kompleks yang melibatkan berbagai komponen untuk mengoperasikan mesin, pencahayaan, pengapian, dan fitur lainnya. Komponen ini bekerja bersama-sama untuk menghasilkan dan mengelola arus listrik yang diperlukan bagi kendaraan agar bisa berfungsi dengan baik tanpa sistem kelistrikan yang baik. Kita masuk ke komponen utama sistem kelistrikan pada motor bakar. Di sini, komponen utama dalam sistem kelistrikan motor bakar terdiri dari beberapa bagian vital yang mendukung berbagai fungsi kendaraan. Nah, berikut adalah komponen-komponen beserta fungsinya. Yang pertama ada baterai. Baterai menyimpan energi listrik dalam bentuk kimia. Saat dioperasikan, energi diubah menjadi listrik untuk memberikan daya pada sistem kelistrikan, termasuk starter motor. Kedua, alternator. Nah, alternator ini bertanggung jawab untuk mengisi baterai saat mesin berjalan. Alternator ini tuh mengubah energi mekanis dari mesin menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Nah, starter motor digunakan untuk memutar pos engkol saat pertama kali menghidupkan mesin. Starter mendapatkan daya dari baterai. Selanjutnya adalah ignition coil. Ignition coil ini tuh berfungsi untuk meningkatkan tegangan listrik yang dibutuhkan untuk menyalakan busi. Tegangan baterai yang ditingkatkan menjadi tegangan tinggi untuk memicu percikan api. Distributor atau pada sistem pengapian konvensional, komponen ini tuh membagi tegangan tinggi dari ignition coil ke setiap busi pada waktu yang tepat dalam siklus kerja mesin. Selanjutnya adalah ECO atau Electronic Control Unit. Nah, yang dimana pada Electronic Control Unit ini tuh pada kendaraan modern
ECU itu mengontrol sistem pengapian secara elektronik, menggantikan distributor. ECU ini tuh menentukan kapan busi harus menyala berdasarkan data dari berbagai sensor. Selanjutnya ada busi. Nah, busi ini tuh menghasilkan percikan api yang menyala pada campuran udara dan bahan bakar di ruang bakar. Kita masuk ke sistem kelistrikan, di mana sistem kelistrikan ini tuh selain sistem utama, motor bakar juga memiliki sistem kelistrikan pendukung lainnya, seperti sistem pencahayaan, sistem aksesoris, sistem aktuator. Nah, kita masuk ke sistem pencahayaannya. Sistem pencahayaan itu meliputi lampu utama, lampu lampu sein, dan lampu rem. Selanjutnya ada sistem aksesoris, di mana sistem aksesoris ini tuh meliputi wiper, klakson, sistem audio, dan lain-lain. Ketiga itu ada sensor dan aktuator, di mana sensor dan aktuator ini tuh sensor-sensor pada kendaraan mengirim data ke ECU yang kemudian mengontrol berbagai aktuator untuk mengoptimalkan performa mesin. Selanjutnya akan menjelaskan tentang sistem pendinginan pada komponen, di mana sistem pendinginan pada komponen ini tuh komponen kelistrikan em, terik- keterikat pada aklimator dan ECU, menghasilkan panas selama bekerja. Sistem pendinginan pada kelistrikan bertujuan untuk menjaga suhu komponen tetap dalam batas aman. Nah, terdapat dua mode utama pendinginan. Pertama itu ada pendinginan udara dan pendinginan cair. Di mana pendinginan udara itu menggunakan aliran udara untuk mendinginkan komponen. Alternator sering dilengkapi dengan kipas pendingin kecil yang membantu aliran udara melewati gulungan internal. Selanjutnya ada pendinginan cairan, di mana pendinginan cairan ini tuh pada beberapa komponen seperti ECU, pada kendaraan modern, pendinginan cairan digunakan. Cairan pendingin ini mengalir melalui komponen untuk menyerap panas dan membawanya ke radiator. Selanjutnya ada cara kerja sistem kelistrikan, di mana cara kerja ke sistem kelistrikan ini tuh ada tiga cara kerja. Nah, yang pertama itu em, pada saat menghidupkan mesin, ketika kunci kontak diputar ke arah posisi start, arus dari baterai mengalir ke starter motor. Starter motor memutar mesin hingga menyala. Kedua, selama mesin berjalan, alternator menghasilkan listrik yang digunakan untuk mengisi baterai dan mendukung seluruh sistem kelistrikan. Regulator tegangan memastikan bahwa arus listrik tetap dalam batas aman. Selanjutnya ada sistem pengapian, di mana sistem pengapian itu ECU atau distributor mengarahkan tegangan dari ignition coil ke busi sesuai dengan urutan pembakaran sehingga mesin terus beroperasi. Selanjutnya kita masuk ke sistem pengisian, di mana pada sistem pengisian ini itu merupakan komponen penting dalam menjaga baterai tetap terisi dan menyediakan daya listrik saat mesin bekerja. Nah, sistem ini itu meliputi alternator, regulator, regulator tegangan, di mana alternator itu mengubah energi mekanis yang dihasilkan oleh mesin menjadi energi listrik. Selanjutnya ada regulator tegangan, di mana regulator tegangan yaitu berguna untuk mengontrol jumlah arus yang dihasilkan oleh alternator agar tidak terlalu tinggi dan tidak merusak komponen lain.
Selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih perawatan sistem kelistrikan. Nah, perawatan sistem kelistrikan itu berfungsi untuk mengoptimalkan perawatan yang baik diperlukan. Nah, di sini tuh ada beberapa perawatan sistem kelistrikan yang meliputi pertama itu memeriksa kondisi baterai dengan cara memastikan baterai dalam kondisi baik dan tidak ada korosi pada terminal. Selanjutnya, memeriksa koneksi kelistrikan, di mana pada kabel atau konektor harus diperiksa secara berkala untuk memastikan tidak ada kerusakan atau korosi. Ketiga, memeriksa alternator dengan cara memastikan alternator bekerja dengan baik dan mengisi daya baterai sesuai dengan kebutuhan. Terakhir, memeriksa sistem pengapian di mana busi, kabel, kabel busi, dan ignition coil harus diperiksa dan diganti sesuai dengan interval perawatan yang direkomendasikan. Nah, kita masuk yang tahap terakhir yaitu kesimpulan, di mana kesimpulan pada sistem kelistrikan pada motor bakar merupakan bagian krusial yang mendukung berbagai fungsi penting dalam kendaraan. Sistem ini itu tidak hanya berperan dalam menghidupkan mesin melalui starter motor, tetapi juga mendukung sistem pengapian, pencahayaan, dan aksesoris lainnya yang membutuhkan daya listrik. Komponen utama seperti baterai, alternator, regulator tegangan, dan ignition coil yang bekerja sama untuk memastikan aliran listrik yang stabil dan memadai selama kendaraan beroperasi. Dengan adanya sistem kelistrikan ini yang andal, mesin dapat berfungsi dengan baik, dengan optimal, dan pengemudi didapat menikmati kenyamanan serta keamanan berkendara. Eh, Mungkin sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan yang berjudul kelistrikan pada motor bakar. Sekian, saya akhiri dengan saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat pagi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Nama Sinta Marina Sipayung dengan NPM 2314071088 dari kelas TEP C. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tugas yaitu yang berjudul Sistem Transmisi dan Pelumasan. Pengertian dari sistem transmisi dan pelumasan. Sistem transmisi yaitu sistem yang bertanggung jawab mentransfer tenaga dari mesin ke roda kendaraan untuk menghasilkan gerakan. Sistem pelumasan yaitu sistem yang menjaga agar komponen bergerak tetap terlumasi dengan baik sehingga mengurangi gesekan dan keausan. Selanjutnya ada pula jenis-jenis sistem transmisi. Di mana yang pertama sistem jenisnya itu yaitu transmisi manual, di mana transmisi manual itu sangat memerlukan pengemudi untuk mengoperasikan kopling dan tuas transmisi secara manual, yang terdiri dari beberapa gigi percepatan yang memungkinkan pengendara mengatur kecepatan dan tenaga mesin. B, yaitu transmisi otomatis, di mana transmisi otomatis itu perpindahan gigi otomatis tanpa interaksi manual pengemudi yang menggunakan konverter untuk mengatur perpindahan dari mesin ke transmisi. Yang ke C itu ada
transmisi semi otomatis. Di mana transmisi semi otomatis yaitu kombinasi antara pengemudi antara manual dan otomatis, di mana pengemudi dapat memilih antara perpindahan otomatis atau manual. C, ada transmisi CVT, di mana transmisi CVT itu yaitu continuously variable transmission, di mana itu transmisi CVT ini tuh tidak memiliki gigi tetap seperti transmisi lainnya. CVT menggunakan sabuk dan katrol untuk mengubah rasio transmisi secara kontinu. Sini ada selanjutnya fungsi transmisi, yaitu untuk mengubah kecepatan torsi yang dihasilkan mesin untuk disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan, memungkinkan kendaraan untuk mundur. Selanjutnya ada komponen-komponen dari sistem pelumasan dan komponen-komponen dari sistem sistem transmisi. Di mana pada komponen sistem pelumasan yaitu pompa oli yang bertugas untuk mengalirkan oli ke seluruh bagian mesin yang membutuhkan pelumasan. Kedua itu ada filter oli, di mana filter oli ini itu bertugas untuk menyaring kotoran dari oli agar tidak merusak komponen mesin. C, ada karter, di mana karter eh, yaitu sebagai wadah penampung oli pada bagian bawah mesin. Selanjutnya yang terakhir ada oli cooler, di mana pada alat yang digunakan untuk mendinginkan oli sebelum mendistribusikan kembali mesin. Selanjutnya ada komponen sistem transmisi, di mana pada komponen sistem transmisi itu ada 4 komponen, yaitu kopling yang menghubungkan dan memutuskan tenaga antara mesin dan transmisi. B, ada gearbox, di mana gearbox ini tuh kotak yang berisi serangkaian roda gigi yang mengatur rasio kecepatan dan torsi. Yang C, ada torque, di mana torque converter ini yaitu alat yang digunakan dalam transmisi otomatis untuk menggantikan kopling pada transmisi manual. Yang D ada drive shaft, di mana pada drive shaft ini tuh ada poros yang menghubungkan transmisi dengan roda penggerak. Oke, selanjutnya kita masuk ke fungsi sistem pelumasan. Mengurangi mengurangi gesekan, yaitu mengurangi gesekan antar bagian mesin yang bergerak sehingga mengurangi keausan. Selanjutnya ada mendinginkan mesin. Pelumas membantu mengurangi panas yang dihasilkan dari gesekan. Yang ketiga ada mencegah karat, yaitu minyak pelumasan mencegah oksidasi dan karat pada komponen logam. Selanjutnya ada membersihkan mesin, mengangkut kotoran dan serpihan logam yang dihasilkan dari gesekan ke filter oli. Selanjutnya kita masuk ke jenis pelumas berdasarkan pengguna, di mana jenis pelumas berdasarkan pengguna ini ada beberapa, yaitu pada yang pertama ada pelumas mesin yang digunakan untuk melumasi mesin kendaraan dan menjaga performa mesin. Kedua, pelumas transmisi yang digunakan pada sistem transmisi untuk melumasi roda gigi dan komponen lainnya. Yang kecil ada grease, yaitu pelumas padat
yang digunakan pada bagian yang membutuhkan pelumasan jangka panjang dengan tekanan tinggi, seperti bearing. Selanjutnya ada masalah-masalah umum pada sistem transmisi dan pelumasan. Di mana ini ada slip pada kopling, di mana kopling tidak dapat memutuskan tenaga mesin ke transmisi dengan benar. Yang selanjutnya ada kebocoran oli. Oli yang bocor bisa mengurangi performa pelumasan dan menyebabkan komponen cepat aus. Selanjutnya ada overheating pada transmisi, yaitu transmisi yang panas bisa terjadi karena adanya yang tidak cukup pada pelumasan. Selanjutnya, kita masuk ke kesimpulan, yang terakhir kesimpulan, yaitu sistem transmisi dan pelumasan memiliki peran penting dalam menjaga kinerja dan umur panjang mesin. Perawatan berkala dan penggunaan pelumasan yang tepat adalah kunci untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Sekian sedikit materi tugas yang dapat saya jelaskan dan saya sampaikan. Jika ada perkataan dan tidak baik, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan terima kasih. Selamat pagi.